Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wifatana Kuryati dengan NIM D1018022 dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian kuis pertemuan 12 yang sudah saya kerjakan. Berikut soalnya. Plat berukuran 3 meter kali 6 meter dengan tebal 120 mm terjepit elastis pada keempat sisinya. Menahan beban hidup di L sama dengan 4 kN meter persegi, mutu beton EV-nya 380 MPa, berat betonnya 24 kN meter kubik, dan tersedia tulangan D10 dan D6. Yang ditanya, termasuk plat satu arah atau dua arah. Kita menghitung dan gambar penulangan plat tersebut. Penyelesaiannya, berat plat, beban matinya QD sama dengan 0,12 dikali 24, itu 0,12 itu didapat dari yang diketahui tadi itu 120 mm diubah ke meter jadi 0,12. Hasilnya 2,88 kN per meter persegi. Beban perlu QU-nya menggunakan rumus kombinasi 1,2 QU ditambah 1,6 QL. Hasilnya 9,85 kN meter persegi. Dari soal, diketahui itu 3 dikali 6 meter. Jadi, kondisi tumpuan plat terjepit elastisnya, LY-nya itu 6 dan LX-nya itu 3. Sehingga hasilnya 2. Dari hasil tersebut, dicari ke tabel PBI tahun 1971 diperoleh CLX-nya 62, CLY-nya 35, CPX-nya 62, CPI-nya 35. Langkah selanjutnya, kita mencari momen perlu dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya sama, bedanya itu di bagian CLX-nya, CLY-nya, CPX-nya, dan CPI-nya. Selanjutnya, kita mencari penulangan pada arah LX itu dengan cara tulangan tumpuan, karena kalau tumpuan itu bernilai negatif, jadi NPX negatif sama dengan 5,50 kN. Dengan gambar sebagai berikut, 25 mm itu didapat dari DS sama dengan selimut beton ditambah setengah dari D-nya tadi D10. Jadi hasilnya 25 mm. Selanjutnya kita mencari nilai K dengan rumus momen perlu dibagi diameter dikali bentangnya dikali diameter kuadrat. Sama dengan hasilnya itu 0,677 MPa. Dari hasil tersebut diketahui juga Kmax-nya itu hasilnya 6,6754 MPa sehingga hasilnya itu oke. Selanjutnya kita mencari nilai A dengan rumus sebagai berikut, hasilnya 3,076 mm. Selanjutnya kita mencari tulangan pokok. Rumusnya itu AE sama dengan 0,85 F%C dikali A dikali B per FY. Hasilnya 172,013 mm persegi. Dan selanjutnya kita mencari ASU dengan rumus 1,4 dikali bentang dikali diameter per FY. Hasilnya 350 mm persegi. Dari rumus yang sudah kita kerjakan, diambil nilai yang terbesar. Jadi, ASU-nya itu diambil yang 350 mm persegi. Selanjutnya, kita mencari jarak tulangan. Jarak tulangan itu S sama dengan 1/4 pi D kuadrat dikali S per ASU dari hasil yang sudah kita cari tadi. Hasilnya itu 224,285 mm. Selanjutnya, kita cek juga dari hasil yang selanjutnya itu 240. Nah, dari hasil tersebut, kita ambil nilai yang terkecilnya yaitu S sama dengan 220, karena jarak tulangan yang S, rumus yang atas itu 220
24-nya itu dibulatkan jadi 220. Sehingga luas tulangan itu sama dengan rumusnya yang tadi itu di S-nya diganti jadi 220 sehingga hasilnya 356,818 mm persegi. Selanjutnya kita mencari tulangan bagi dengan rumus ASB sama dengan 20% dikali ASU hasil sebelumnya tadi sehingga hasilnya 70 mm persegi. Lalu kita menghitung dengan cara rumus lain yaitu 0,02 min FY min 350 per 35.000 dikali B dikali H, hasilnya 229,714 mm persegi. Dari hasil tersebut kita mengambil nilai yang terbesar yaitu 229,714 mm persegi. Lalu kita menghitung jarak tulangannya yang tulangan bagi dengan rumus yang sama, hasilnya 123,085 mm dibulatkan jadi 120. Nah, dari kedua hasil ini, diambil nilai yang terkecil yaitu S sama dengan 120. Selanjutnya kita menghitung luas tulangannya lagi, tapi S-nya itu diganti jadi 120 sehingga hasilnya 235,619 mm persegi. Dari penulangan pada arah LX, dipakai tulangan pokok AS sama dengan D10 per 220. Hasilnya itu 356,818 mm persegi. Lalu tulangan baginya dengan diameter 6 dan jaraknya itu 120, hasilnya 235,619 mm persegi. Selanjutnya kita menghitung tulangan lapangan. Nah, tulangan lapangan itu karena di lapangan itu tulangannya itu berada di bawah dengan MLX-nya itu positif 5,50 kNm. Nah, ini 25 mm itu didapat dari selimut beton ditambah D-nya itu tadi D10 per 2, hasilnya 25 mm. Selanjutnya kita menghitung nilai K dengan rumus MU seperti tadi, hasilnya 0,677 MPa. Selanjutnya kita mencari A dengan rumus sebagai berikut, hasilnya 3,076 mm. Lalu kita menghitung tulangan pokoknya lagi dengan rumus AE sama dengan 0,85 FAC C dikali A dikali bentang per FY, hasilnya itu 172,013 mm persegi. Dengan rumus yang ultimate itu 1,4 dikali B dikali D dibagi FY, hasilnya 350 mm persegi. Dari hasil AS yang dihitung tadi, kita mencari nilai yang terbesar yaitu AS, U sama dengan 350 mm persegi. Selanjutnya kita menghitung jarak tulangan S dengan rumus 1/4 dikali V dikali D kuadrat dikali S per AS, U, AS ultimate. Hasilnya 224,285 mm dibulatkan menjadi 220. Dari hasil tersebut diambil nilai yang terkecil yaitu 220 mm. Selanjutnya kita menghitung luas tulangan 1/4 pi D kuadrat dikali S per S yang tadi kita cari. Hasilnya itu jadi 356,818 mm persegi. Jadi nilai tulangan pokok AS itu diameternya 10 per diameternya 10 dengan panjangnya itu 220 sama dengan 356,818. Selanjutnya kita menghitung penulangan arah LY dengan rumus yang sama seperti yang sebelumnya. Tulangan tumpuan itu momennya itu bernilai negatif, jadi MTY sama dengan 3,10 km. Selanjutnya kita membuat gambar nilai 35 mm itu didapat
sebelumnya ditambah diameternya tadi, jadi 35 mm. Nilai K itu sama seperti yang tadi juga, dengan rumusnya momen perlu dibagi diameter dikali bentang per 100 dikali diameter persegi, hasilnya 0,476 MPa. Selanjutnya kita mencari A dengan rumus sebagai berikut, hasilnya 0,019 mm. Selanjutnya kita mencari tulangan pokok dengan nilai AS 0,85 dikali F aksen C dikali A dikali B dibagi FY, hasilnya itu 6,095 mm. Lalu mencari nilai AS, U, hasilnya 313,157 mm persegi. Dari rumus yang sudah kita kerjakan tadi, diambil nilai yang terbesar, yaitu AS, U 313,517 mm persegi. Jarak tulangannya, kita menggunakan rumus S sama dengan 1/4 pi D kuadrat dikali S per AS kali U, itu hasilnya 250,672, dibulatkan menjadi 250, sehingga dari hasil tersebut kita ambil nilai yang terkecil, yaitu 240. Luas tulangannya 1/4 pi D kuadrat dikali S dibagi S hasil yang sebelumnya tadi, jarak yang tadi, jadi hasilnya 327,083 mm persegi. Selanjutnya kita menghitung tulangan bagi dan rumus ASB sama dengan 20% dikali ASU. ASU-nya itu dari hasil yang sebelumnya, jadi hasilnya 62,631 mm persegi. Lalu kita mencari ASB dengan rumus yang lain, hasilnya 229,714. Dari nilai yang tadi sudah kita hitung, dipilih nilai yang paling terbesar, yaitu 229,714 mm. Selanjutnya kita menghitung jarak tulangan dengan rumus S sama dengan 1/4 pi D kuadrat kali S per ASU, dengan hasilnya itu 123,085, dibulatkan menjadi 120. Dari hasil tersebut kita ambil dari nilai yang terkecil, yaitu S sama dengan 120, sehingga luas tulangannya itu 235,619 mm persegi. Jadi, yang dipakai tulangan balok AS-nya itu 313,157 mm persegi dan tulangan baginya 235,619 mm persegi. Selanjutnya, kita mencari tulangan lapangan. Sama seperti yang tadi, kalau tulangan lapangan itu, tulangannya itu berada di bagian bawah. Nah, 35 mm itu didapat dari yang tadi, yang hitungan yang sebelumnya juga. Selanjutnya, kita mencari K, nilai K dengan rumus yang momen ultimate tadi, dibagi diameter dikali bentang dikali diameter kuadrat, hasilnya 0,476 MPa. Lalu kita mencari nilai A dengan rumus sebagai berikut, hasilnya 0,019 mm. Tulangan pokok, mencari tulangan pokok menggunakan rumus yang sebelumnya, AS dan ASU, lalu dihitung, kita ambil nilai yang terbesar, yaitu 313,157 mm persegi. Selanjutnya kita gunakan ASU tersebut untuk menghitung jarak tulangannya. Didapat hasilnya sebagai berikut, lalu diambil nilai yang terkecil, yaitu 240 mm. Luas tulangan kita cari dengan rumus 1/4 pi D kuadrat dikali S per S, S-nya itu diambil dari nilai yang sebelumnya, sehingga hasilnya 327,083. Jadi nilai tulangan pokok yang dipakai itu diameternya 10, panjangnya 240, jadi hasilnya 327,083 mm persegi. Dari hitungan yang sudah kita hitung tadi, platnya itu termasuk plat 2 arah dengan gambar penulangan sebagai berikut. D10 panjangnya itu 220 di bagian sini, dan D6 120 di bagian sini, dan di bagian bawahnya itu bedanya itu di bagian panjangnya ini 220. Selanjutnya, ini L-nya itu 3 meter.
bagian tampak atasnya jadi seperti ini. Terima kasih.